Nah, ini paradigma ya, ilusi sama kebenaran ontologisnya Tovan, tapi gue bagi Tovan ontologisnya menjadi ontodinamika. Ya, jadi bukan ilmu mengenai hakikat, tetapi dinamika mengenai hakikat atau dinamika mengenai kebenaran. Nah, paradigma lama itu ilusi. Misalnya sifat kosmos. Kosmos itu bangunan kokoh yang sudah selesai dibangun. Nah, dengan ontodinamika, sifat kosmos itu bukan bangunan kokoh, tapi proses keruntuhan yang terus tertunda. Beda nggak tuh? Jadi kalau you lihat sekarang alam semesta, lihat langit, lihat bulan, dulu kan kita, aduh marvelous ini, Tuhan ciptain bangunan yang luar biasa yang masih berkembang terus. Coba sekarang you lihat lagi, bulan, bintang, ini sebenarnya proses keruntuhan yang terus tertunda. Beda kan? Nah, secara kita bicara eksistensi. Nah, ingat nggak, gue suka bicara mengenai ada Tuhan eksistensial yang udah eksis sama Tuhan yang evolution. Paradigma lama, Tuhan yang sudah eksis, itu seperti kata benda. Tuhan itu kata benda. Pasif. Itu Tuhan eksistensial. Pengertian lama. Pengertian baru, ketika kita bicara Tuhan eksistensial, itu kata kerja. Being atau entitas yang terus-menerus bekerja, aktivitas dinamis, dia berusaha supaya anti-collapse terus. Beda banget. Ketika kita membayangkan konsep Tuhan sebagai noun, sebagai Tuhan sebagai verb, beda tuh persepsi. Nggak perlu disembah lagi. Yang di sebelah kiri kan disembah. Sebelah kanan enggak. Kenapa? Karena dia lagi bekerja secara dinamis supaya nggak kolaps sistemnya. Dan dia mengajak kita bersama-sama untuk bekerja bersama supaya nggak kolaps. Makanya kita jadi co-creator, kita Tuhan juga. Beda dengan pengertiannya noun. Kalau pengertian noun, kita seolah-olah robot. Ya, kita harus ngikut semua. Kalau ini enggak, kita partner, kerja sama-sama. Beda banget kan paradigma lama sama paradigma baru itu. Ya. Nah, kalau yang biasa ajaran-ajaran tujuan akhir, kita bergerak menuju keseimbangan, stabilitas mutlak, sorga, dan sebagainya. Kalau ini enggak, bro. Tujuan akhir kita mempertahankan ketidakselesaian yang produktif. Kenapa disebut produktif, bro? Dia tidak selesai tapi produktif. Kenapa? Karena membuat kita selalu kreatif. Jadi ketidakselesaian yang produktif artinya dia selesai karena masih ada terus. Coba yuk bermain sama AI ya. Lu cari satu rumus, udah dapet rumusnya, dia akan bilang, tapi masih bisa begini, 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 begini. Oke, lu kejar lagi. Lu dapat, tapi masih terus ada lobang yang nggak bisa closure. Ada lubang yang tak teringat yang nggak bisa closure. Nah, itu berarti ada ketidakselesaian yang produktif sehingga kita mencari terus. Berarti kita bekerja terus, bukan noun, bro. Nah, kalau di dalam paradigma lama, ketidakpastian itu cacat sistem atau noise yang harus dihilangkan. Nah, kalau di fisika, kalau mereka ada mengukur satu ukuran, lalu ada yang nggak chipless, itu dianggap noise. Noise-nya dihilangin supaya cocok datanya. Nah, sedangkan sekarang, ketidakpastian itu justru syarat mutlak dan mesin utama kehidupan. Ketidakpastian. Ingat nggak, kita bicara potensi sama non-potensi. Ingat? Ya. Yang non-potensi ini ketidakpastian kan? Ya. Dan gue bilang, you harus deketin sampai kita ada di permukaannya si ketidakpastian masuk. Karena kalau nggak, kita nggak kreatif. Potensinya nggak bergerak. Paham ya? Iya. Jadi syarat mutlak itu kehidupan. Paham.